Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang sekolah ramah anak yang akan dibawakan oleh Ibu Wiwi Sumini, Eskom SPD. Tempat tanggal lahir Cilacap 13 Mei 1974, pekerjaan ASN SMA Negeri 1 Cibubur, alamat Kelurahan Kuningan, pendidikan SD Negeri 1 Karangtengah tahun 1986, SMP Muhammadiyah Sampang Cilacap tahun 1989, SMA Muhammadiyah Sampang Cilacap tahun 1992, S1 Teknik Informatika IST Al-Kamal tahun 1998, Akta Fakultas Teknik UNJ Jakarta tahun 2003, S1 Pendidikan Sejarah Univ Galuh tahun 2015. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak. Ya, tadi sudah diperkenalkan nama dan pekerjaan ya. Nah, kemudian inilah biodata saya. Saya lahir di Cilacap 13 Mei 1974. Bekerja sebagai guru di SMA Negeri 1 Cibubur dari tahun 2006 sampai sekarang ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan sekolah ramah anak itu? Nah, ini ada definisinya. Tapi definisi ini cukup panjang ya. Kalau kita bacakan itu panjang sekali. Secara singkatnya, bahwa sekolah ramah anak itu adalah sekolah baik formal, non formal maupun informal yang aman, bersih, sehat, dan kemudian bisa menjamin anak-anaknya yang sekolah di tempat tersebut atau di sekolah tersebut itu terjamin keamanannya, kesehatannya, dan kemudian peserta didik tersebut bisa mengekspresikan kemampuannya ya. Jadi intinya adalah sekolah memberikan rasa nyaman dan aman untuk siswa sehingga bisa memberikan pembentukan karakter siswa dengan baik ya. Nah, ini adalah deklarasi sekolah ramah anak yang pernah dilakukan di SMA Cibubur, yaitu pada tahun 2019, yaitu bersama kesiswaan dan humas. Paradigma baru dalam pendidikan yaitu peserta didik untuk menciptakan generasi baru yang tangguh tanpa kekerasan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kepekaan orang dewasa di satuan pendidikan untuk memenuhi hak dan melindungi peserta didik. Jadi sekolah dituntut untuk memberikan hak dan perlindungan kepada para peserta didik. Ya. Sekolah ramah anak itu motonya bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Ya, semua kata ini mudah difahami, mudah dimengerti. Ya. Nah, kenapa harus sekolah ramah anak? Ya. Nah, ini adalah latar belakangnya. Ya, kenapa kita harus menerapkan sekolah ramah anak? Yang pertama yaitu adanya undang-undang yang mewajibkan setiap sekolah itu harus memberikan rasa nyaman kepada para siswa. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kedua adalah bahwa sepertiga waktu anak itu berada di sekolah. Ya, kita tahu bahwa siswa itu berada di sekolah dari jam 7 sampai dengan jam 3:30 ya.
Jadi sepertiga waktu mereka itu berada di sekolah. Kemudian di rentang waktu tersebut pasti siswa mengalami interaksi dengan orang lain, ya, baik dengan temannya maupun dengan para guru, kemudian tata usaha, kantin dan sebagainya. Nah, di dalam rentang waktu tersebut pasti anak akan mengalami, ya, misalnya sakit, kemudian berkeluh kesah, kemudian berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, di dalam interaksinya itu sehat atau tidak, aman atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian adanya keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan. Kemudian kekerasan ini biasanya dilakukan oleh temannya atau oleh orang yang lebih dewasa, misalnya guru, TU, dan sebagainya. Ya, nah ini jangan sampai terjadi di sekolah ramah anak, itu tidak akan terjadi. Kemudian keracunan, ya. Peristiwa keracunan juga pernah terjadi di beberapa sekolah. Kemudian kecelakaan, misalnya sekolahnya runtuh atau ada bangunan yang roboh dan sebagainya. Kemudian main kotor-kotoran, ya. Kondisi gedung yang mudah rubuh jika ada bencana dan lain-lain. Jadi ini diharapkan tidak terjadi, ya, yang namanya kekerasan, kemudian keracunan dan sebagainya. Kemudian masih tingginya angka kekerasan di sekolah. Ya, kita sering melihat di media, di layar televisi maupun di sosial media gitu ya. Ada anak-anak yang mengalami korban kekerasan atau bullying, ya. Baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal, ya, verbal atau ucapan. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga yaitu adanya program dari kementerian atau dari lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Ya. Kemudian bahwa sekolah ramah anak ini adalah merupakan indikator, ya, bahwa sekolah ramah anak adalah salah satu indikator penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemudian ini ada data statistik, ya. Kita lihat data statistik ini, jumlah kasus anak dalam lembaga pendidikan. Kasusnya contohnya ya ini, anak korban tawuran pelajar. Ya, datanya dari tahun 2011 ya. Ini dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Ya. Ada 20 anak korban tawuran pelajar. Ini di tahun 2011. Kemudian di tahun 2012 meningkat. 2013 meningkat jadi 52. 2014 meningkat lagi ya, jadi 113 ya. Kemudian masih tinggi ya, di tahun 2005 ini masih tinggi yaitu 96 ya. Kemudian 2017 memang ada penurunan ya, tapi kasusnya masih ada. Kemudian anak pelaku tawuran pelajar. Nah, ini juga anak pelaku tawuran pelajar cukup tinggi angkanya ya. Anak korban kekerasan di sekolah ya atau bullying. Ini juga banyak sekali korbannya ya. Nah, perlakuan-perlakuan seperti ini ya diharapkan diminimalisir di sekolah atau bahkan tidak ada sama sekali yang namanya kekerasan di sekolah ya, baik secara fisik maupun secara verbal ya. Nah, ini jumlahnya kita lihat cukup tinggi yaitu ada 2.655 korban atau kasus anak ya, kasus anak mengalami kekerasan di sekolah. Ya, nah ini diharapkan dengan sekolah ramah anak tidak ada lagi yang namanya korban kekerasan. Ya. Kemudian ini ada data statistik lagi, jumlah kasus anak dalam pornografi dan cybercrime.
ya. Nah, ini angkanya juga cukup tinggi ya, tidak kalah tinggi walaupun lebih rendah gitu ya. Yang pertama, anak korban kejahatan seksual online. Nah, ini di data ternyata angkanya dari tahun ke tahun semakin naik ya. 17, 11, 23, nah ini terus naik ya. Nah, walaupun ada penurunan tapi masih ada ya, masih cukup tinggi angkanya. Kemudian anak pelaku kejahatan seksual online. Nah, ini diharapkan juga seharusnya tidak ada gitu ya. Nah, ini juga angkanya lumayan tinggi ya. Anak korban pornografi dari media sosial. Wah, ini angkanya cukup tinggi ya, apalagi sekarang zaman seperti ini anak itu setiap hari memegang handphone ya, memegang gadget, laptop yang mudah sekali terhubung dengan internet ya. Tentunya untuk mengakses hal itu lebih mudah ya. Nah, di sini diharapkan di sekolah ramah anak tidak ada lagi atau meminimalisir anak-anak korban pornografi dari media sosial ya. Kemudian ada juga anak pelaku kepemilikan media. Nah, ini ternyata angkanya juga banyak gitu ya, memprihatinkan sekali. Anak korban bullying di media sosial. Nah, angka-angka ini ya diharapkan itu tidak ada ya. Diharapkan tidak ada lagi. Ya, makanya diperlukan adanya sekolah ramah anak. Nah, contoh kasus murid keracunan makanan di sekolah. Nah, ini ada di berita nasional ya. 10 murid contohnya, 10 murid SD Jambi keracunan makan bubur kacang hijau yang sudah basi. Nah, contoh seperti ini ya, makanan yang beracun atau sudah basi di sekolah ramah anak itu harusnya dideteksi dini itu oleh sekolah ya. Jadi kantin atau penjual itu harus bekerja sama dengan sekolah gitu ya, bahwa dia itu berkomitmen tidak akan menjual makanan yang sudah basi atau makanan yang mengandung cacing atau mengandung bakteri dan sebagainya gitu ya. Jadi diusahakan kantinnya adalah kantin yang menjual makanan sehat gitu ya. Nah, contoh-contoh ini ya seperti misalnya keracunan bubur ayam gitu, itu diharapkan tidak akan terjadi gitu ya apabila diberlakukannya sekolah ramah anak. Nah, sekolah kita ini termasuk sekolah ramah anak ya. Kemudian ada juga contoh kasus penyalahgunaan nafsa ya di Kendari. Nah, ini juga ada beritanya. Korban penyalahgunaan obat PCC dan tramadol ya. Nah, ini cukup banyak kasusnya di sekolah ya. Contohnya ini ada di media Detikcom 15 September 2017 ya. Nah, ini adalah grafik hasil kajian cepat SRA Sekolah Ramah Anak ya tahun 2017. Bahwa ada sebuah lembaga mengadakan riset ya. Riset 59% anak ya ini pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan oleh siswa ya. Jadi angkanya cukup tinggi. Jadi anak ditanya gitu ya, pernah enggak melihat temannya melakukan kekerasan terhadap teman yang lainnya gitu ya. Nah, ternyata 59% itu pernah melihat ya. Sedangkan yang 41% tidak melihat. Berarti yang lebih banyak itu adalah yang melihat kekerasan ya, bullying ya yang dilakukan oleh temannya, baik verbal maupun fisik ya. Kemudian adanya kekerasan yang dilakukan oleh guru ya. Ini juga masih ada angkanya ya, bahwa